Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan merdeka. Pak Made, saya itu kepingin tahu, Pak. Itu kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung, gimana sejarahnya sih, Pak? Gini. Dulu santai ya, Mas. Oh iya, Karena ngopi, karena ngerokok. Jadi dulu saya itu diberikan kepercayaan oleh partai. Saya terpilih jadi anggota dewan dari PDI Perjuangan periode 99 ya. Nah, ketika tahun 1999 2004. 2004 ya, 99 2004. Waktu itu, Mas, pemilihan wali kota itu oleh legislatif. Ya, nah, oleh legislatif. Belum pemilihan langsung seperti sekarang. Nah, dulu kita ini kan ya boleh dikatakan belum berpengalaman lah di legislatif itu ya. Oh, itu meledaknya era reformasi lah ya. Dan kita menang besar. Kita menang besar. Jadi saya anggota legislatif dicalonkan nomor 16. Ya saya jadinya 16 orang, saya nomor terakhir dari itu. Nomor terakhir. Dari Kecamatan Kedaton. Dan Bapak mboten daftar sebagai calon dewan. Enggak. Tapi oleh partai dipaksa. Iya, disuruh nyalon. Iya, oleh Ibu Sri Atidah. Bu Sri Atidah. Karena beliau itu dulu sering saya temani untuk konsolidasi, kaderisasi ke kecamatan-kecamatan zaman dulu. Nah, gitu. Nah, sudah itu saya ikuti beliau itu. Nah, jadi saya pada pendek cerita, akhirnya saya duduk di legislatif itu, saya mengamati di sana. Waduh, PDI Perjuangan ini bakal kalah calonnya ini. Gimana pun juga jangan kalah jadi kalah nganggur gitu. Saya walaupun kalah nggak masalah. Yang penting saya apa yang saya inginkan dapat minimal. Dulu sudah terlalu banyak rapatnya itu di pojok lapangan bola. Terus di rumah siapa, di kebun, di gubuk orang, di sawah itu rapat-rapat dulu itu karena dulu kita kan masih intimidasi oleh rejim dulu, Orde Baru dulu. Jadi yang sekarang slogannya itu enak zamanku toh. Enak zamanku toh enak. Dan itu hanya orang-orang koplak. Iya, orang-orang bodoh lah yang katakan itu enak zamanku toh. Yang saya prihatinya itu begini. Anak-anak milenial yang sekarang ini, Pak, generasi-generasi muda Indonesia sekarang ini, kan mereka tidak merasakan bagaimana di era otoriter. Iya. Era kekejamannya Orde Baru. Iya. Soeharto lah kita sebut nama saja. Iya. Bagaimana pada saat itu demokrasi itu diberangus. Wah, dibelenggu setengah mati. Ya. Lalu anak-anak zaman sekarang itu dengan entengnya mengatakan zaman Soeharto itu lebih enak. Sementara mereka itu zaman itu belum lahir, Pak. Iya. Kok bisa cerita kalau zaman Soeharto. Lawang saya ngalami, saya ini Panwaslakcam dulu, Mas. Ya, yang ada zaman Soeharto itu susah semua rakyat Indonesia. Iya, Panwaslakcam ada 3 partai dulu yang kontestan pemilu itu, P3, PDI, Golkar. Itu lawang urut 1 P3, iya. urut kedua Golkar, Banteng nomor 3. Banteng, PDI. Lawang saya itu kuku saya mau dicabutin di Kodim kok. Udah digebukin, disepak, ditodongin pistol, diancam. Dulu yang namanya tentara itu adalah musuhnya PDI. Iya, hampir semua aparat. Ya, maka saya bisa memaklumi kalau ada pengurus, terutama para sepuh ya, dan para militan-militan. Saya dibawa ke Kodim, disepak, dipukulin, ditodongin pistol, kuku saya mau dicabut. Kenapa? Karena saya tidak mau tanda tangan C1 itu, hasil pemilu. Lah gimana mau saya tanda tangan? Lawang saksi PDI itu adalah orang Golkar. Saksi P3 adalah orang Golkar. Segitu banyaknya, saya aja dari keluarga saya aja 7 milih PDI. Kok suaranya hilang? Suaranya hilang, belas nggak ada. Iya. Sedangkan saya sampai tanya adik saya, kamu bener nggak tadi sih milih PDI? Ya bener, Mas, nyoblos PDI. Lah kok suaranya hilang? Nah, saya percaya adik saya nyoblos PDI itu kenapa? Lah suara saya aja hilang kok. Nah itu, jadi itu. Nah kembali kepada itu tadi ya, kembali kepada apa kukunya mau dicopot? Enggak, ya udah lupakanlah itu, terlalu pahit kalau ingat-ingat itu terlalu pahit. Sejarah kelam. Sejarah kelam. Nah, setelah kita
setelah saya di parlemen, di DPRD kota, ada pemilihan langsung itu tadi, saya udah mengamati, seksama saya mengamati satu persatu. Saya ini ngikuti dari TNI Polri dan Golkar, terutama mereka sudah berpengalaman. Dan saya sudah punya keyakinan bakal calon dari PDI Perjuangan bakal kalah. Gitu. Karena apa? Pertama, orang yang dijadikan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota adalah orang yang kurang dikehendaki. Yang dikehendaki kan pada saat itu kan Pak Firman, sekjen dulu, sekretaris DPC dulu. Sekretaris DPC. Itu yang diharapkan dulu. Ternyata dari luar, kita nggak perlu sebut nama lah. Gitu. Jadi dari sana saya mengamati kalah. Kalah ini saya jangan kalah nganggur gitu loh. Kalah jangan, saya buatlah bargaining Mas dengan Pak Harto, wali kota Bandar Lampung hasil pemilu itu. Jadi Pak, saya ini udah pengen Pak ngerasain tuh rapat saya itu punya gedung sendiri. Jadi saya akan mengakui bila Bapak nanti menang, akan mengakui Bapak sebagai wali kota, bila satu, Bapak membangunkan kami kantor dari nol, nggak ada tanahnya di mana terserah, yang penting strategis, sampai kantor itu jadi, gitu. Alhamdulillahnya beliau ini berkomitmen untuk itu. Saksi-saksi hidupnya ada, Pak Erlani. Ketika terpilih, beliau tanya, Pak Made, ini saya kasih di sini mau nggak? Saya nggak mau dulu, di Soekarno-Hatta dulu awal-awalnya. Itu orang Purworejo. Iya. Nah, jadi di Soekarno-Hatta awalnya saya ditawarin, saya nggak mau, saya di kota Pak, mau saya di tengah kota. Dulu saya berpikiran gimana kalau di Jalan Soekarno-Hatta itu bisingnya kalau mobil lewat apa segala macam. Nah, saya milih tengah kota. Saya lihat di situ dibuatlah di M Nur sekarang. Nah, itu jadi oke, saya setuju di situ dan dibangunkanlah kantor itu. Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung. Ya, itu pertama itu Mas. Langsung 2 lantai gitu. Langsung 2 lantai. Nah, kebetulan di dalam kepengurusan itu di era itu 2001 itu saya adalah salah satu ketua bidang pemuda dan olahraga di situ. Wah, gedungnya udah selesai lah dengan komitmennya itu. Dulu ada mobil segala macam untuk satgas dikasih itu. Nah, saya dulu begitu saya di DPC ini, saya kan punya duit, sedangkan partai nggak punya anggaran itu. Maka boleh dicek di itu di dokumen partai lah. Bandar Lampung itu pertama melakukan diklat sendiri, diklat partai. Kaderisasi. Iya, kaderisasi partai. Kaderisasi Pratama yang diikuti oleh ranting-ranting dan sebagainya. Oh. Ya, seluruhnya. Secara mandiri? Secara mandiri, dari gaji saya itu. Uang Bapak itu? Dari gaji saya. Partai nggak nganggarkan. Sekarang yang masih hidup, bahkan jadi ketua DPC, dan beliau memang kader murni ya, Pal Gunadi. Oh, Mas Pal ya. Nah, Pal Gunadi STP. Dulu beliau sekjen. Boleh tanya ke beliau, boleh cek. Sekretaris ya, Mas Pal ya. Boleh tanya ke beliau, ada nggak anggaran dari partai? Nggak ada. Saya nekat melakukan diklat itu. Nah, diklat itu dulu saya ketua diklat pusnya dulu kalau nggak salah Bapak Gunawan Wirosarojo. Nah, dulu saya kenal lagi Nadra Izahari itu. Nadra Izahari itu saya ini orang punya intelektual, sarjana, segala macam, saya masukkan juga di situ. Sekarang jadi anggota DPR RI kan, walaupun komunikasi itu sudah nggak ada dengan saya lagi. Tapi itu yang telurnya sudah jadi beliau itu. Nah, dari sana saya lakukan diklat. Satgas itu nggak kayak sekarang Mas. Satgas itu dapat pelatihan-pelatihan dari Korem, dari kepolisian, gitu. Ada untuk mendapatkan baret itu, mendapatkan baju itu dilatih, betul-betul dilatih. Nah, di Tanjung Seneng, di Kecamatan ini, Raja Basah, itu ranting-rantingnya semua punya grup poli, grup bola. Seragamnya saya buatkan, bolanya saya kasihkan. Gitu. Dulu untuk mendekati masyarakat itu. Nah, sekarang ini, kantor DPC itu, walaupun itu ya keringat kami lah itu ya, tapi nggak ada apa-apanya lah perjuangan kami itu dengan hanya kantor itu. Jadi kami masih kalau saya pribadi itu masih berutang terus sama partai. Kehormatan yang diberi oleh partai kepada saya udah nggak bisa terbayar sama saya. Bapak masih merasa belum cukup ya? Belum cukup Mas, kalau bisa bantu masih bantu lagi. Maka kalau ada yang sampai sekarang Bapak masih keliling membagi-bagikan baju PDI. Iya seneng Salah saya. satu bentuk kecintaan Bapak dan rasa terima kasih Bapak
bangganya Bapak Iya. terhadap PDI Perjuangan. Iya, karena ini ya saking bangganya sampai sekarang, sampai kapanpun ya kayaknya Merasa berhutang dengan Bu Mega juga. berhutang dengan Bu Mega. Bu Mega itu pimpinan Partai Nasional yang terbaik menurut saya. Iya. Beliau paling matang karena udah begitu banyak ujiannya, Iya. begitu banyak ininya. Dari istilahnya itu dari beliau belum duduk jadi Iya. pimpinan partai sudah dianiaya sama Orde Baru kan waktu itu. Betul, dan kita tidak terima. Kita tidak bela terima, kita bela beliau dan sampai detik ini, beliau. Mas. Dan Bu Mega tuh mampu mempersatukan Ya. semua elemen yang ada Iya, benar. di jajaran kaum nasionalis Iya. Indonesia itu, Pak. Itu Iya. untuk betul-betul bersatu menyelamatkan demokrasi dan membumikan Pancasila. Iya benar, benar. Wah, iya benar. Nah dari sana itu saya apa namanya saya lakukan diklat. Apa yang bisa saya lakukan untuk partai ini. Apa saya yang bisa lakukan. Nah saya itu ada. Kenapa saya tidak mau lagi dimasuk di struktural gini. Menangnya Soeharto sebagai wali kota, kantor itu yang kami dapatkan. Oh iya. Nah kemudian setelah Pak Soeharto itu ada pemilihan wali kota lagi tahun 2004. Edi Sutrisno. Edi Sutrisno itu dimaketkan itu dulu dengan Pak Herlani. Pak Herlani itu dulu nggak ada cita-citanya mau jadi wakil wali kota, itu nggak ada. Nah kami cari figur-figur banyak ya, penjaringan yang dilakukan itu masuklah Edi Sutrisno. Iya. Saya salah satu ketua tim namanya Eka Center dulu. Nah, saya pengamanan divisi pengamanan suara ketika itu. Hebatnya Mbak Mega itu ada. Ketika rekomendasi diberikan kepada Edi Sutrisno, semua orang, terutama Bandar Lampung, itu yang akan final itu nanti di pertarungan akhir di final itu antara Pak Saracat dengan Edi Sutrisno. Oh iya. Itu pengamatan umum di masyarakat Bandar Lampung. Tapi Mbak Mega beda. Hati-hati lawanmu jenggot. Oh. Hati-hati lawanmu jenggot Dan katanya. Mbak Mega itu sudah membaca Iya. sejak dulu ya. Iya, ternyata benar, Mas. Begitu di putaran kedua bukan Pak Saracat lawan kita. Ternyata Pak Jenggot dari PKS itu. Betul. Sementara semua pengamat umum yang ada di Bandar Lampung itu pasti nanti ketemu finalnya Iya. Pak Saracat dengan Pak Edi Sutrisno. Tapi Karena itu yang populer. ya itu yang populer dan sudah siapa yang nggak kenal sama beliau. Tapi begitu ini kok omongan Bu Mega, maka saya makin ngepen, makin kagum dengan Bu Mega itu. Insting politiknya Bu Mega itu sangat, Iya. kepekaan politiknya sangat tinggi Bu Mega. Iya, luar biasa gitu. Iya. Nah sekarang apa ya? Kenapa kader-kader itu sekarang nggak dirangkul gitu loh, Mas? Ini untuk menyatukan partai ini gampang, Mas. Iya. Sebenarnya pimpinan DPD, pimpinan DPC, cari sih orang-orang lama itu diundang, diajak duduk. Itu beres, makin kenceng itu. Iya. Karena orang itu nggak berharap Karena apa-apa. kekuatan PDI itu adalah ada di para militan itu. Iya. Sebenarnya kekuatan PDI Perjuangan adalah di militan. Iya, Karena nah, militan ini bergerak dengan sendirinya dan mereka menjaga partai ini sungguh-sungguh dari hati. nah, ini saya ceritakan lanjut. Menang Edi Sutrisno ini, Edi Sutrisno berpesan, Pak Made harus nyalon ketua DPC. Termasuk Pak Herlani dorong saya. Saya dari mana, Pak? Saya nggak punya uang. Saya sudah tahu kamu ini memang diminati sama ranting-ranting kamu untuk jadi ketua DPC. Oke, kata saya. Akhirnya saya maju, Mas. Saya maju dengan segala bentuk keterbatasan dan kekurangan saya maju. Nyalon ketua DPC. Nyalon ketua DPC itu dilalahnya, Mas. Tanjung Karang Pusat, saya menang panjang, menang. Yang saya tidak menang mutlak, itu lawan saya Pak Yose Rizal, Bung Yose Rizal. Iya, itu semua dikasih 0. Tanjung Karang Pusat dikasih 0, Panjang dikasih 0, Teluk Betung Selatan dikasih 0. Nah, itulah politik, jahatnya politik. Tahu-tahu ada SK apa, saya nggak ngerti. Tahu-tahu digagalkan, dianggap gugur. Ini saya. Musran-musrannya itu yang dilakukan itu. Jadi dianggap gugur, oke lah. Saya jadi anggota dewan dari Dapil ke Daton. Saya dijadikan Korwil Tanjung Karang Pusat. Saya dijadikan Korwil Teluk Betung Selatan. Saya dijadikan Korwil Panjang. Nah ketika pencalonan saya, Mas,
ketika pencalonan saya ditaruh lagi di balik kedaton. Saya nggak pernah melakukan pembinaan di sini. Jadi, wah udah patah lah saya itu. Udahlah, jangan. Udahlah, saya nggak usah berharap lah jadi anggota dewan. Udahlah, nggak usah diurus lah gitu. Nah, yang kedua itu saat pemilihan ketua DPC, udah jelas-jelas jadi begitu. Tahu-tahu SK-nya dirubah. Udah jelas elit nggak berkehendak dengan saya, karena saya ini nggak bisa lobby. Saya nggak bisa lobby ke atas. Nah, saya simpulkanlah saya ini biarpun ini saya punya hutang budi, hutang kehormatan sama partai. Saya tidak akan pernah duduk di struktur lagi, karena orang-orang yang loyal seperti dulu saya nggak nemuin lagi. Yang pinter minteri sekarang ini ketemunya. Betul. Yang pinter minteri, bukan yang pinter. Yang tulus seperti dulu susah. Jadi kader-kader yang betul-betul mempunyai integritas, loyalitas, kader-kader yang memang betul-betul mau bekerja untuk partai ini tanpa hitung-hitungan, toh. Sekarang malah cenderung disingkirkan. Iya. Nah, yang masuk ke dalam adalah orang-orang yang syarat dengan kepentingan, maka terkenal dengan kader kos-kosan itu. Iya, nah dari situlah saya sudah tidak mau lagi. Sepakat sekali. Saya sepakat sekali. Saya tidak mau lagi dalam struktural, Mas. Saya merasa, wah, membangun partai tidak harus di struktural. Toh di tujuan politik saya nggak ada. Tujuan politik saya sekarang saya udah tua. Saya hanya gimana caranya saya tetap bisa eksis, bangga dengan bantengnya. Bangga selalu dengan yang bantengnya. Keliling Indonesia PDI Perjuangan. Iya, kemanapun saya ini. Keliling Indonesia pakai apa namanya? Blazer itu. Tetap bawa banteng. Tetap bawa banteng pokoknya. Dan bangga menjadi banteng. Bangga menjadi banteng. Antar dulu cerita-cerita nih Pak. Saya dengar-dengar Bapak tuh ketika bagi-bagi baju, bagi-bagi kaos yang bergambar banteng itu, itu Bapak memberikan kepada orang yang orang itu disumpah dulu Pak ya? Iya disumpah, saya sumpah dulu. Iya sumpah dulu. Jadi gini, saya bawa baju kayak gini lah modelnya. Ada banteng liar, ada banteng ketaton, ada segala macam berbagai desain. Saya bikin. Kalau tidak salah itu ada 11 desain. Satu baju harganya berapa? 225. 225. 5.000 ya. Sudah berapa ribu yang Bapak bagi kira-kira? Kalau ribunya sih nggak inget saya tuh Mas. Nggak inget, tapi pokoknya sekali saya dihitung-hitung. Iya, pokoknya sekali buat saya itu nggak kurang dari 150. Kalau saya mau touring. Sekali bawa. Kurang dari 150. Pada satu touring. Nah, kemana tujuannya untuk kayak satu touring. Untuk satu touring. Nah, touring kemarin saya itu ziarah ke makam Bung Karno di Blitar. Rutenya itu dari Blitar ke masuk Banyuwangi tujuan Alas Purwo. Dari Alas Purwo itu saya langsung ke Tengger ke Bromo. Dari Bromo itu langsung ke Cilacap. Dari Bromo itu meluncurnya ke Cilacap. Lewat selatan tuh. Iya, dekat dengan Nusa Kambangan. Yang kami kunjungi sana Gua Penyu. Itu Gua Penyu itu Gua Perjuangan itu. Gua Penyu bekas pejuang-pejuang itu di situlah berjuang. Nah, di situ saya bawa, ya saya tidak pernah bawa kurang dari 150 baju banteng lah, yang ada logo-logo banteng seperti ini. Nah, ada banteng-bantengnya gitu lah, ada bantengnya. Nah, itu mereka, aku mau juga. Kalau kamu mau saya kasih, tapi salaman dulu dengan saya. Salaman dulu dengan saya. 2024 milihnya harus banteng. Kalau kamu nggak milih banteng, kamu dosa karena udah kamu minta baju saya. Tapi mayoritas, boleh dikatakan 85%, yang langsung ngambil salaman. Oke, aku nyoblos banteng. Ada kalau yang ragu-ragu itu nggak Bapak kasih? Nggak saya kasih. Nanti kamu dosa kalau kamu saya kasih, kamu ambil terus kamu nanti TPS nggak milih banteng, ya kamu dosa. Dosa jalarannya saya nggak usah lah, kata saya. Saya gitu. Jadi tapi yang memang. Jadi Bapak itu sudah kampanye lebih awal dong? Malah setiap jalan Mas. Untuk 2024. Iya, ya orang klub itu aja saya udah bikin logonya banteng semua gimana. Walaupun namanya kebo liar, tapi kan tetap banteng. Ada kebo gendeng, ada kebo liar, ada kebo lamongan. Tapi gambarnya gambar banteng seperti ini. Gitu, ada logo-logonya itu Mas, itu. Dan kepuasan buat saya itu Mas. Oh iya? Iya, kepuasan saya nggak peduli. Jangan merasa hutang dengan Bu Mega itu. Iya, hutang dengan Mbak Mega itu. Kayak gimana ya? Mbak Mega nih sekarang kayak ribut banteng celeng itu. Ya Mbak nggak usah lah ngeributin itu, namanya aspirasi. Mbak Mega ini kan sekali banteng tetap banteng. Sekali banteng tetap banteng. Mbak Mega ini jangan ngeremehkan Mbak Mega.
Jadi kayak saya ini sampai kapanpun kan saya jalan dengan adventure saya. Iya. Itu walaupun adventure itu isinya Ganjar Pranowo adventure Ganjar Pranowo Sambang Deso. Saya ini ngefans sama Mas Ganjar. Bukan berarti saya tidak cinta sama Mbak Puan. Saya cinta sama Mbak Puan. Tapi saya lebih percaya. Percayaan saya nggak bisa digoyahkan orang sama Mbak Mega. Selama Mbak Mega belum mengeluarkan rekomendasi itu, saya akan tetap jalan terus dengan touring kita saya. bebas. Iya, dengan touring saya. Mengusung siapapun bebas, yang penting kader PDI Perjuangan. Iya. Kader dari partai lain. Bukan kader dari partai lain. Nah, jadi silakan aja. Saya yakin sama. Contohnya Bu Mega mengeluarkan rekomendasinya Pak Jokowi jadi presiden itu, mengorbankan diri beliau sendiri, memberikan perahu itu kepada Pak Jokowi kan. Untuk tahun depan. Dulu waktu kampanye untuk Pak Jokowi pun Bapak sudah bagi-bagi baju, bagi-bagi kaos, bahkan bagi-bagi Indomie ya dulu ya. Walah, Pak Indomie. Jokowi bagi-bagi beras. Terutama di kampung saya nih, saya bagiin beras. Pakai uang pribadi Bapak. Oh, pakai uang pribadi. Saya nggak masuk tim manapun. Saya nggak masuk tim manapun, tapi di mana beliau kampanye, di mana saya hadir selalu. Tidak berinduk kepada relawan salah satu Tidak, relawan gitu. tidak. Baik itu pada Seknas, baik itu pada Projo, enggak, saya hanya berbuat sendiri. Jejak digitalnya nggak bisa dihapus. Saya yakin orang mana aja, orang PDI, orang apa aja tahu, saya ini orang militannya Pak Jokowi. Dan sampai sekarang, saya tidak akan menemukan lagi nanti pemimpin terbaik seperti Pak Jokowi. Lah itu kan Mas Ganjar sekalipun. Mas Ganjar sekalipun kayaknya nggak bisa menyamai, walaupun mendekati. Seharapan saya Mas Ganjar bisa mendekati. Oke. Karena saya yakin begini, suatu ketika saya sekarang yang penting jalan untuk Mas Ganjar, jalan Ganjar. Itu bukan berarti saya nggak cinta sama Mbak Puan, tetap cinta. Beliau kader Banteng juga. Kita semua mencintai Mbak Puan. Tapi biarlah aspirasi ini nanti dilihat oleh Mbak Mega. Sebelum rekomendasi itu turun, saya akan jalan terus. Ya. Dengan biaya sendiri. Insting politik Bu Mega itu sangat hebat loh. Ya, saya nggak ragu soal itu. Dan pokoknya saya jalan terus. Nanti biarlah ketika rekomendasi itu turun, Bu Mega mencalonkan ini, baru saya akan ikuti arahan partai. Walaupun saya tidak minta arahannya langsung. Saya kan pasti dengar aja, PDI Perjuangan mengeluarkan calon presiden ini ya, saya mau nggak mau sebagai orang PDI Perjuangan siapa gitu. Akan loyal sama itu. Walaupun saya bukan ada di struktural. Kita patuh. Patuh saya. Apapun rekomendasinya. Apapun rekomendasinya, ini keputusan Mbak Mega ya sudah saya Dulu ikuti. di zaman Pak Jokowi itu bahkan Bapak bisa membuat orang bertobat yang tadinya orang itu menjadi lawannya Pak Jokowi, memilih calon presiden yang lain, karena ketelatenan Bapak, orang itu akhirnya bertobat menjadi pendukung Pak Jokowi. Hanya di periode kedua, Mas. Saya goyang sulit. Itu kan mayoritas dulu di klub kami itu ke Pak Prabowo. Di klub Blazer ini? Iya, banyak mayoritas ke Pak Prabowo. Pak Prabowo. Tapi lama saya bilang, nggak akan menang Pak Prabowo. Pak Prabowo ini tidak akan hilang dari stempel Orde Baru. Nah, kita ini rakyat kecil loh. Kita ini rakyat. Kapan lagi rakyat menikmati demokrasi rakyat? Artinya Pak Jokowi yang bukan siapa-siapa, yang rakyat biasa, bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden. Kok yakin bener kamu ini? Artinya kemenangan Pak Jokowi adalah kemenangan rakyat. Kemenangan rakyat. Kampanye yang Bapak lakukan. Iya, belum pernah Mas. Rakyat biasa bisa jadi pemimpin. Apalagi presiden, belum pernah. Jadi gubernur aja, nggak mana ada ceritanya zaman Orde Baru. Nggak ada itu. Ya, Nah, ini ini kan kepanjangan tangan pemerintah.